Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Pada tes pramusim hari keempat ini, Valentino Rossi untuk pertama kalinya tembus 10 besar. Dia berhasil mencatatkan waktu 1 menit 59,993 detik di posisi ke-8. Sedangkan untuk posisi pertama ditempati oleh Maverick Viñales dengan waktu 1 menit 53,244 detik. Untuk posisi kedua ditempati oleh Morbidelli dengan waktu 1 menit 53,323 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Quartararo dengan waktu 1 menit 53,398 detik. Berikut adalah hasil tes pramusim hari keempat di Qatar. Marc Marquez mengaku ingin mengunjungi kembali insiden yang menimpanya jika bisa memakai mesin waktu. Saya akan mengunjungi kenangan baik tetapi juga kenangan buruk ketika terjatuh atau semacamnya untuk mengubah momen, ucap Marc Marquez. Ia juga mengatakan ingin mengubah keputusan sebelum insiden headset yang melukai lengannya. Saya akan pergi ke Jerez sebelum tikungan ketiga dan mengubah sedikit jalur saya, ucap Marc Marquez. Miguel Oliveira menyebut sirkuit Losail Qatar tidak cocok untuk tes MotoGP dikarenakan sirkuit Losail terbilang sirkuit berkarakter kencang atau high speed. Lain halnya bila diadakan di sirkuit Jerez yang karakter tikungannya pelan dan trek lurusnya tidak banyak dan pendek-pendek. Minimal menjadi input berharga untuk motor MotoGP KTM RC16. Saya rasa sirkuit Losail Qatar tidak pas untuk tes motor MotoGP. Saya lebih memilih lokasi tes untuk motor MotoGP di sirkuit Jerez, ucap Oliveira. Cal Crutchlow prihatin dengan berakhirnya generasi pembalap Inggris di MotoGP. Usai Bradley Smith tidak dipilih Aprilia sebagai pembalap pengganti Iannone. Sungguh menyedihkan juga bagi MotoGP. Saya kira secara historis mereka mempunyai beberapa pembalap Inggris yang bagus selama bertahun-tahun. Dan itu mengecewakan tidak melihat orang Inggris di grid. Jujur saya pikir Bradley yang akan membalap untuk Aprilia. Tetapi saya tak terkejut dengan berita yang timbul karena kita tahu tim pabrikan membuat keputusan yang berbeda dan kadang aneh, ucap Crutchlow. Melihat performa Jack Miller yang mampu menjadi yang tercepat pada tes pramusim hari ketiga di Qatar, Valentino Rossi pun menyebut bahwa Ducati menakutkan. Ducati menakutkan dan Miller salah satu yang bisa memenangkan kejuaraan dunia. Kami tidak memiliki kondisi yang lebih baik, tanpa angin sedikit kelembapan. Fabio berkendara dengan sangat kuat. Viñales memiliki kecepatan yang tinggi, tetapi saya memiliki perasaan yang hebat dengan motor ini. Saya bahkan belum terlalu fokus pada waktu, ucap Rossi. Danilo Petrucci berbicara tentang pertemuannya dengan Dani Pedrosa di Qatar dan ambisinya untuk rally terberat di dunia. Ada juga pertemuan dengan Pedrosa di mana kami bertukar pandangan. Ia mengatakan hal-hal yang mirip dengan apa yang saya rasakan. Itu penting. Kami membahas arah mana yang harus kami tuju, ucap Petrucci. Joan Mir mengungkapkan fokus utamanya di tes pramusim Qatar. Ia menjelaskan apa saja yang dikerjakannya dengan Suzuki dan terhadap motor GSX RR 2021 sepanjang pengujian pada hari Rabu di Qatar. Apa yang kami coba tingkatkan adalah kecepatan.
Arah yang kami kerjakan bukanlah untuk satu lap, melainkan meningkatkan kecepatan motor secara umum. 2 hari selanjutnya kami akan bekerja pada detail kecil untuk dapat lebih dekat dengan tim lain dalam satu lap. Kami bukannya terbaik tapi juga tidak buruk, ucap Joan Mir. Selain Alex Rins, Joan Mir juga berkesempatan untuk menguji mesin 2022 yang sudah disiapkan oleh Suzuki. Saya melihat bahwa mesin 2022 sedikit lebih bertenaga di trek lurus, meski saya belum mampu melewati pembalap Ducati, namun lebih baik, ucap Joan Mir. Iker Lecuona diketahui mengalami crash saat tes pramusim kedua di Qatar. Sampai saat ini ia merasa bahunya masih terasa sakit. Lengan kanan saya sedikit lelah karena digunakan dengan sangat keras beberapa hari terakhir ini. Tentu saja saya menghabiskan banyak waktu dengan sepeda motor stick dan di gym di musim dingin. Tetapi tekanan pada motor MotoGP jauh lebih tinggi. Akibatnya lengan dan bahu saya agak stres, yang kadang-kadang menimbulkan masalah saat mengemudi, ucap Lecuona. Usai mengalami 4 kali crash saat tes pramusim hari ketiga di Qatar, Brad Binder menemukan sebuah ide bagus tentang apa yang perlu ia ubah selama tes pramusim. Meskipun hari pertama pengujian pada hari Rabu sedikit mengejutkan, pada akhirnya kami juga menerima informasi positif. Setidaknya kami menemukan arah untuk hari kedua di sini. Saya tahu bahwa saya harus meningkatkan diri, dan kami memiliki ide bagus tentang apa yang perlu kami ubah selama penyiapan, ucap Binder. Ia pun menyebutkan penyebab ia bisa terjatuh hingga 4 kali saat tes pramusim di Qatar. Data menunjukkan bahwa saya tampaknya melakukan pengereman sedikit terlambat. Hal ini menyebabkan roda depan terkunci. Itu tidak sial karena semua kejatuhan saya di Doha mengikuti pola yang sama, ucap Binder. Kritik dari sejumlah pembalap menjadi masukan bagi Michelin dalam persiapan untuk menyediakan ban di kejuaraan dunia MotoGP 2021. Di antaranya Johan Zarco yang menyebut kompon ban dari Michelin membuatnya hanya menempati posisi ke-6 pada akhir tes dengan terpaut 0,4 detik dari posisi pertama yang direbut pembalap baru skuad pabrikan Monster Energy Yamaha MotoGP yakni Fabio Quartararo. Sedangkan Alex Espargaro juga terkejut mampu menempati peringkat ketiga pada akhir tes. Padahal pada hari pertama ia mampu menjadi yang tercepat dengan Aprilia RSGP terbarunya. Ban lunak di MotoGP 2020 lalu sudah tidak ada lagi. Ban medium 2020 kini menjadi ban terlunak di MotoGP 2021, ucap Alex Espargaro. Fabio Quartararo cemas jika tidak akan mampu bersaing dengan skuad Ducati ketika balapan karena M1 kekurangan top speed. Pasalnya pada tes pramusim ketiga di Qatar ia tertinggal sangat tipis 0,080 detik dari Jack Miller. Faktanya ini adalah salah satu trek yang membuat saya sedikit takut karena masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan pada motor M1. Saya merasa tidak enak saat menyalip. Kami harus membenahi masalah ini karena di trek lurus jika ada Ducati mereka akan dengan mudah melewati kami. Kami perlu menemukan solusi untuk bisa menyalip balik dan mencoba membuat celah, ucap Quartararo. Kemudian Quartararo mengungkapkan masalah Yamaha dengan mengeluhkan pengereman yang tidak efisien dari Yamaha. Dia berharap masalah ini dapat diperbaiki sebelum sesi tes berakhir. Untuk saat ini tidak ada pengereman yang memuaskan. Masih ada 2 hari tersisa untuk memperbaiki sebab itu adalah area di mana kami perlu tingkatkan untuk melangkahi pembalap lain, ucap Quartararo.
Franco Morbidelli merasa cemas usai motor lawasnya mulai kalah bersaing di sesi tes pramusim hari ketiga. Baginya kelemahan tersebut akan memberinya kerugian saat balapan. Lintasan lurus dan zona pengereman bukanlah kekuatan kami. Kami benar-benar lemah di garis lurus dan itulah mengapa kami berada di luar jangkauan saat harus menyerang di pintu masuk ke tikungan. Kami tiba di tikungan lebih lama lagi, ucap Morbidelli. Selain itu, ia mengaku tidak begitu dilibatkan dalam pengembangan mesin Yamaha M1. Ia juga mengaku tidak diberi kesempatan untuk mencoba sasis 2021. Saya tidak akan menguji frame baru musim ini. Saya tidak perlu khawatir tentang pengembangan motor. Mungkin ini bisa menjadi keuntungan. Meski di MotoGP harus selalu maju, ucap Morbidelli. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania. Be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming.